Bayangin deh, lagi enak-enak nyantai, tiba-tiba denger kabar janda kaya raya nikah sama Brondong. Udah gitu, beritanya makin panas karena ada embel-embel di belah duren. Gokil gak tuh? Nah, daripada penasaran, yuk simak cerita lengkapnya. Hai, balik lagi sama aku. Kali ini kita bakal membahas kisah yang lagi viral banget, cerita tentang seorang janda kaya raya yang memutuskan untuk menikah dengan seorang pria yang jauh lebih muda darinya. Konon, pernikahan ini bukan cuma soal cinta, tapi juga melibatkan harta dan... Ya, kamu tahulah, istilah di belah duren yang lagi heboh itu. Gimana ceritanya bisa serumit ini? Mari kita kupas tuntas satu persatu. Awalnya, banyak yang gak percaya. Seorang miliarder dengan segudang harta dan pengalaman hidup, kok bisa kepincut sama Brondong? Apalagi, desas-desusnya, si Brondong ini cuma incar hartanya aja. Tapi, namanya juga cinta, kadang emang bikin buta. Si janda kaya ini, sebut saja Ibu Mawar, kabarnya udah lama kesepian. Ditinggal suaminya meninggal, anak-anaknya udah pada sibuk dengan urusan masing-masing, dia merasa hampa. Nah, di tengah kehampaannya itu, muncullah si Brondong, sebut saja Mas Angga, yang menawarkan cinta dan perhatian. Mas Angga ini emang jago banget merayu. Dia pinter ngomong, perhatian, dan selalu ada buat Ibu Mawar. Dia gak pernah bahas soal harta, justru selalu memuji kecantikan dan kepribadian Ibu Mawar. Lama-kelamaan, Ibu Mawar pun luluh. Dia merasa menemukan kebahagiaan yang selama ini dia cari. Meskipun banyak yang mengingatkan, dia tetap nekat menikahi Mas Angga. Pernikahan mereka digelar mewah, mengundang banyak tamu penting. Ibu Mawar terlihat sangat bahagia, menggandeng mesra Mas Angga di pelaminan. Tapi, kebahagiaan itu ternyata gak bertahan lama. Setelah menikah, Mas Angga mulai menunjukkan belangnya. Dia jadi lebih sering keluar rumah, jarang menemani Ibu Mawar, dan mulai boros. Dia sering meminjam uang dari Ibu Mawar dengan alasan bisnis, tapi ternyata uangnya dipakai buat foya-foya. Ibu Mawar mulai curiga, tapi dia masih berusaha berpikir positif. Dia berharap Mas Angga akan berubah seiring berjalannya waktu, namun harapan Ibu Mawar pupus. Suatu hari, dia memergoki Mas Angga selingkuh dengan wanita lain. Hatinya hancur berkeping-keping. Dia merasa dibohongi dan dimanfaatkan. Dia sadar, Mas Angga hanya mengincar hartanya saja. Ibu Mawar pun memutuskan untuk menggugat cerai Mas Angga. Proses perceraian mereka berlangsung alot dan penuh drama. Mas Angga berusaha keras untuk mendapatkan harta gonogini sebanyak-banyaknya. Dia bahkan menyewa pengacara terkenal untuk membantunya. Tapi, Ibu Mawar gak tinggal diam. Dia juga menyewa pengacara yang gak kalah hebat untuk melawannya. Akhirnya, setelah berbulan-bulan berperang di pengadilan, Ibu Mawar berhasil memenangkan perceraian tersebut. Mas Angga gak mendapatkan apa-apa, kecuali rasa malu dan penyesalan. Ibu Mawar pun belajar dari pengalamannya. Dia menjadi lebih hati-hati dalam memilih pasangan dan lebih fokus pada kebahagiaan dirinya sendiri. Dari cerita ini, kita bisa belajar bahwa cinta memang bisa bikin buta, tapi jangan sampai kita dibutakan oleh harta. Harta memang penting, tapi bukan segalanya. Kebahagiaan sejati gak bisa dibeli dengan uang. Kita juga harus hati-hati dalam memilih pasangan. Jangan mudah tergiur dengan rayuan gombal. Perhatikan baik-baik kepribadian dan niatnya. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Selain itu, penting juga untuk mencintai diri sendiri. Jangan terlalu bergantung pada orang lain untuk mencari kebahagiaan.
kita harus bisa menciptakan kebahagiaan sendiri. Dengan begitu, kita gak akan mudah dimanfaatkan oleh orang lain. Kisah Ibu Mawar ini memang tragis, tapi semoga bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semua. Jangan sampai kita mengalami hal yang sama. Ingat, cinta itu butuh logika dan hati-hati. Dan soal istilah di belah duren yang tadi sempat kita bahas, ini sebenarnya cuma kiasan aja ya. Maksudnya, dalam hubungan pernikahan, harus ada keseimbangan dan saling memberi. Gak boleh cuma salah satu pihak aja yang diuntungkan. Kalau cuma satu pihak yang dibelah, sementara pihak lainnya cuma makan kulitnya, itu namanya gak adil. Jadi, dalam memilih pasangan, pastikan ada keseimbangan dan saling pengertian. Jangan sampai cuma karena harta, kita mengorbankan kebahagiaan diri sendiri. Oke guys, itu dia cerita lengkapnya. Gimana menurut kalian? Apakah Ibu Mawar terlalu naif? Atau Mas Angga emang licik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oh iya, jangan lupa juga buat like, komen, dan subscribe channel aku, supaya kalian gak ketinggalan video-video menarik lah. Innya, aku bakal terus menyajikan konten-konten yang informatif, menghibur, dan tentunya bikin kalian makin pintar. Jadi, pantengin terus channel aku ya. Dan buat kalian yang punya cerita menarik atau pengalaman seru, jangan ragu buat sharing di kolom komentar. Siapa tahu, cerita kalian bisa jadi inspirasi buat orang lain. Aku tunggu ya. Oke guys, segitu dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan menghibur ya. Jangan lupa buat terus berkarya dan menginspirasi orang lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Buat kamu yang lagi cari informasi tentang pernikahan, hubungan, atau tips keuangan, jangan lupa cek link di deskripsi ya. Di sana ada banyak artikel dan video menarik yang bisa membantu kamu. Siapa tahu, kamu bisa menemukan jawaban atas pertanyaanmu. Jadi, jangan ragu buat klik linknya. Dan buat kamu yang lagi pengen curhat atau butuh teman bicara, jangan sungkan buat DM aku di Instagram. Aku siap mendengarkan keluh kesahmu dan memberikan saran yang terbaik. Ingat, kamu gak sendirian. Ada banyak orang yang peduli sama kamu. Jadi, jangan ragu buat mencari bantuan. Oke guys, sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa buat share video ini ke teman-teman kamu, supaya mereka juga bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Jangan lupa bahagia.